Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, sungguh siapa yang menundukkan jiwanya, siapa yang menundukkan jiwanya tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah, lalu dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala dari sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan dia tidak akan pernah merasa takut ataupun sedih. Perhatikan kata-kata ini jamaah sekalian. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah lalu berbuat kebaikan, dia mendapatkan pahala. Kemudian wala khaufun alaihim, dia tidak akan pernah ada perasaan takut ataupun sedih dalam hidupnya. Subhanallah, jamaah Masjid Al-Inayah Baru yang sangat saya hormati. Inilah firman Allah yang menunjukkan bahwasanya orang yang ikhlas, ridho dengan semua ketetapan Allah, maka hidupnya akan selalu semangat. Tidak ada ketakutan, tidak akan ada kesedihan dalam hidupnya. Ayat yang saya bacakan tadi diulang-ulang beberapa kali dalam Al-Quran. Bahkan dalam surat Al-Baqarah saja itu beberapa kali, lebih dari 6 kali. Jadi firman Allah tadi tujuannya untuk meyakinkan kita bahwa kita bisa memiliki iman pembebasan, kita bisa memiliki mental, kita bisa memiliki iman yang membebaskan kita dari kegelisahan dan ketakutan serta kecemasan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan pernah kita merasa takut ataupun sedih. Dan itu adalah puncak kebahagiaan, puncaknya kebahagiaan. Hadirin sekalian, zikir yang saya sebut tadi, raditu billahi robba, itu selengkapnya adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Saya akan terjemahkan secara umum supaya jamaah sekalian lebih mudah memahaminya. Raditu billahi robba artinya, wahai Allah, saya senang ya Allah, saya ridho ya Allah, saya senang menyembahmu. Saya meyakini Engkau satu-satunya Tuhan yang mencukupi seluruh kebutuhan hidupku. Raditu billah, Engkau Tuhan yang saya merasakan cukup dengan segala-galanya yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Raditu billah, aku bersumpah. Perhatikan di sini jamaah sekalian. Aku bersumpah untuk menerima dengan senang hati berapapun yang Engkau berikan kepadaku. Aku bersumpah ya Allah, aku dengan senang hati menerima apapun keputusanmu. Aku yakin bahwa pilihanmu pasti terbaik. Pilihanmu pasti terbaik daripada keputusanku sendiri. Itu artinya raditu billahi robban. Jadi orang Islam, orang yang beriman itu senang, ikhlas menerima apapun pemberian Allah. Jangan dilihat pemberiannya, tapi lihat siapa yang memberi. Bapak-bapak dikasih pulpen harga 5.000, tapi kalau yang memberikan itu imam besar masjid di Mekah sana, harga pulpen 5.000 tadi seperti 5 miliar. Atau mungkin bapak dikasih kaos sama Pak Presiden, senang sekali sebab yang memberikan Pak Presiden. Dalam hidup juga seperti itu. Jangan melihat pemberian Allah itu hanya sedikit, tapi lihatlah siapa yang memberi, yaitu Allah, Tuhan kita. Kalau kita berani bilang begitu jemaah sekalian, Allah mengatakan, wahai hambaku, karena kamu ikhlas, kamu senang menerima sedikit pemberianku ini, aku besok akan senang menerima kehadiranmu kepadaku ketika kamu membawa hanya sedikit pahala. Ikhlas, ridho dalam hidup, menerima apapun ketetapan Allah. Allah punya rencana, dan rencana Allah lebih baik daripada rencana hidup kita. Yang kedua, wabil islami dina. Ya Allah, dengan senang hati ya Allah, tanpa merasa terbebani, saya akan menjalankan semua perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Saya bersumpah ya Allah untuk menjadikan Islam satu-satunya jalan hidupku. Saya tak akan berpaling sedikit pun dari agamamu, dan saya bertekad hidup secara Islam dan mati secara Islam. Itu artinya tadi wabil islami dina. Bersyukur ya Allah, saya lahir, orang tua
bersyukur ya Allah. Yang ketiga, ini adalah sumpah dan tekad yang ketiga dalam zikir tadi. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, saya berusaha sekuat tenaga dan dengan senang hati mewarnai hidup saya ini dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Saya akan berbicara, bertutur kata seperti Nabi-Mu berbicara. Saya bertekad tidak akan bertindak, saya tidak akan berbuat, berperilaku kecuali seperti cara bertindaknya yang dicontohkan Nabi Muhammad. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, Nabi-Mu adalah cahayaku, Nabi-Mu adalah penyemangatku, Nabi-Mu adalah kiblat hidupku, Nabi-Mu adalah masa depanku. Jadi jamaah sekalian, kalau membaca sholawat itu dalam hati tolong berdoa, ya Allah, berikanlah aku ini akhlak yang harum seperti Nabi Muhammad. Jadikan anak cucuku memiliki akhlak yang harum seperti Nabi Muhammad. Subhanallah, hadirin sekalian yang sangat saya muliakan. Saya membaca buku karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni. Beliau itu guru sufi terkemuka pada abad 10 Hijriah dan beliau itu ahli fikih mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, inilah zikir yang sering saya dengarkan di dalam setiap zikir-zikir orang-orang sufi, orang-orang suci. Orang-orang suci itu para perindu Allah, para perindu Rasulullah. Inilah zikir yang paling mendominasi dari seluruh zikir-zikir mereka. Jadi orang-orang suci itu kalau berzikir paling banyak tadi raditu billahi robba, raditu billahi robba, wa bil islami dina. Ya Allah, saya senang apapun takdirmu ya Allah. Saya senang Tuhanku, saya senang Islam agamaku, dan saya senang Nabi Muhammad Nabi. Itu diresapi betul-betul. Kemudian jemaah sekalian, ada beberapa hadis yang akan saya bacakan untuk menyemangati supaya kita berzikir tadi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Zakata'mal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, itulah orang yang baru bisa merasakan nikmatnya beragama. Jadi orang yang betul-betul imannya kuat, dia akan betul-betul merasakan nikmatnya beragama, manisnya beragama itu kalau dia tadi menerima raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasul. Dalam hadis lain, Bapak Ibu jemaah sekalian, Nabi Muhammad bersabda, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah. Siapa yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah, maka orang itu dipastikan dia akan masuk surga. Hadis yang terakhir, ma min abdi muslim yaqul hina yusbih salasan wa hina yumsi. Siapa yang membaca 3 kali, subuh atau pagi 3 kali, sore 3 kali, dia membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah illa kana haqqan 'ala Allah ayyuridiyahu yaumal qiyamah. Pasti. Bahkan di sini aslinya bahasanya itu wajib bagi Allah. Tetapi tidak mungkin kita mewajibkan Allah, tapi Allah mewajibkan dirinya. Allah pasti akan tersenyum menerima kehadiranmu. Subhanallah. Jadi usahakan, ini resep hidup bahagia. Jadi kalau boleh 3 kali sehari, pagi 3 kali, siang 3 kali, sore 3 kali, bahkan kalau perlu malam 3 kali. Selalu berdoa, raditu billahi robba, ya Allah, saya bersyukur, saya senang ya Allah dengan apapun takdirmu ya Allah. Saya bersyukur ya Allah, Islam agamaku ya Allah, bimbinglah kami, kuatkan kami betul-betul menjalankan semua ibadah perintahmu. Saya bersyukur ya Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi kami ya Allah. 3 kali sehari, maka Allah akan senyum kepada kita semua jemaah sekalian. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebut zikir ini adalah zikir yang agung karena di situ ada tekad untuk mengikuti, mentaati Allah dengan sifat-sifat uluhiyah dan sifat-sifat rububiyah. Ini adalah zikir yang bisa menciptakan keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, zikir yang bisa melahirkan, memproduksi manusia yang tidak pernah takut kepada apapun yang terjadi.
tidak pernah gelisah terhadap apapun yang lepas dari dirinya, karena diyakini bahwa itu adalah keputusan Allah. Kalau keputusan Allah pasti benar daripada keputusan saya sendiri. Tidak ada kenikmatan daripada mengikuti sunnah Rasul. Orang yang beriman itu selalu optimis, yakin kepada Allah. Kalau seandainya hari ini Allah belum mengabulkan doa kita, maka kita harus optimis. Ya Allah, saya mengerti, saya tahu ya Allah, rencanamu lebih baik daripada rencana kami. Ditunda oleh Allah, bahkan diganti dengan yang lebih baik. Tapi jamaah sekalian, beliau mengatakan, Ibnu Qayyim tadi mengatakan, ketahuilah, itu semua tidak mudah, diperlukan usaha besar dan waktu yang lama. Untuk menciptakan hati dan otak yang dipenuhi dengan raditu billah tadi, itu membutuhkan usaha besar dan waktu yang lama. Oleh sebab itu jamaah yang sangat saya muliakan, zikir pembebas derita ini harus kita baca minimal pagi 3 kali, sore 3 kali. Bila perlu lebih dari itu. Tidak cukup kalau hanya itu. Setiap saat, setiap waktu kita selalu berkata, berdoa, bersumpah, demi Allah saya akan ridho, saya akan senang menjalani perintahmu ya Allah. Saya senang dengan keputusanmu, saya senang dengan takdirmu ya Allah. Aku siap untuk menghiasi hidupku dengan akhlak nabimu. Aku tidak akan pisah dari agama. Itu setiap hari diulang-ulang terus, sampai masuk ke otak kita, sampai masuk ke hati kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah kehidupan, zikir itu secara otomatis menjadi penyemangat dan penguat otak kita dan kepribadian kita. Kita kemarin lihat di berita apa? Luar biasa. Banyak orang tua yang frustasi, pesimis hidupnya, anaknya dibunuh, anaknya ditikam, anaknya dibuang di bawah jembatan, luar biasa. Keluarga cekcok, kekerasan KDRT, karena apa? Hidupnya imannya tidak kuat, pesimis, frustasi, takut masa depan. Padahal orang yang beriman tadi, kalau betul-betul tadi raditu billahi robban. Maka hadirin sekalian, mungkin kita sampai 10 tahun yang akan datang belum bisa merasakan zikir ini, tapi tidak apa-apa. Pokoknya terus dibaca. Siapa tahu bahwa 5 menit sebelum ajal tiba, kita bisa merasakan itu. Pada saat itu hadirin sekalian, kebahagiaan yang tertinggi kita dapatkan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan sama sekali. Siapa yang senang dengan berapapun pemberian Allah, maka Allah akan memaafkan berapapun kesalahan kita ketika kita menghadap kepadanya. Siapa yang selalu senyum dengan keputusan Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan menyambut ruh kita dengan senyuman pula. Inilah harapan yang tertinggi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 119. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Allah senang terhadap kita. Kita senang kepada Allah. Allah senyum atas menyambut kehadiran kita, dan kita senyum dipertemukan dengan Allah. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kesuksesan yang tertinggi. Selamat Bapak Ibu sekalian, kita semua berpayah-payah mengisi otak hati kita dengan raditu billahi robban, dan selamat meraih senyum Allah di alam baka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa sahbihi wa juddi amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, jadikan kami semua dan keluarga kami ya Allah besok pada hari kiamat termasuk orang-orang yang Engkau panggil la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada perasaan takut dan tidak ada sedih sedikit pun.
Jadikan seluruh kami ini dan keluarga kami ya Allah, termasuk orang yang Engkau panggil salam qaulan mir rabbir rahim. Terimalah ucapan selamat dari Allah Tuhan yang penuh kasih. Wahai Allah, jadikan kami semua dan keluarga kami ya Allah, termasuk hamba-Mu yang Engkau panggil, silahkan menikmati surga yang sudah kami sediakan kepadamu karena jerih payah-Mu selama hidupmu. Jadikan kami semua ini hamba-Mu ya Allah, yang besok Engkau izinkan bersama para nabi, Engkau izinkan bersama orang-orang yang teguh imannya, para syuhada, Engkau izinkan bersama para orang-orang soleh yang menyertai Rasulullah, dan juga Engkau izinkan bersama orang-orang yang imannya semakin kuat. Jadikan seluruh yang mengamini doa ini ya Allah, akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah. Jadikan anak cucu kami akhlaknya harum seperti keharuman akhlaknya Rasulullah. Wahai Allah, di hari yang mustajab doa ini ya Allah, jadikanlah hari-hari kami ini hari bersama Rasulullah, dan jadikan malam-malam kami malam dengan kewangian Rasulullah. Wafatkanlah kami dengan sambutan senyuman Rasulullah. Bariskan kami pada hari kiamat nanti di bawah benderanya Rasulullah. Dan jadikan seluruh yang hadir di tempat ini dan keluarganya dimanapun berada ya Allah, besok bisa kumpul di surga bersama ibu bapak kami yang tercinta, bersama mertua kami, bersama pasangan hidup kami, bersama anak cucu kami, serta bersama orang-orang soleh lainnya ya Allah. Jangan sampai ada satupun keluarga kami yang tidak ikut bersama dalam surga. Lalu tempatkan kami duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.